Nah, untuk desain mockup kita, untuk incline 1 memiliki panjang 50 cm dengan ketinggian dari dasar itu 30 cm dengan tingkat kemiringan atau sudut kemiringan 17,46 derajat. Kemudian untuk transition zone itu memiliki panjang 2 cm. Untuk incline 2 memiliki panjang 35 cm dengan ketinggian dari dasar 15 cm dan tingkat kemiringan 27,66 derajat. Tiga. Nah, dalam percobaan kali ini kita memiliki 4 case yang akan diuji. Case yang pertama itu menggunakan dua kelereng yang memiliki massa identik atau M1 sama dengan M2. Kemudian untuk setupnya sendiri, kelereng ke-1 ditempatkan di collision zone dan kelereng kedua akan dilepaskan dari incline 1. Nah, dalam percobaan kali ini, dalam case 1, itu akan menguji hipotesis tumbukan lenting sempurna, di mana ketika dua benda memiliki massa yang saling identik, ketika mengalami tumbukan, momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Case kedua menggunakan satu bola kelereng dan satu bola pingpong, yaitu dua benda bermassa berbeda atau M1 lebih dari M2. Kemudian, bola pingpong ditempatkan di collision zone, dan kelereng akan dilepaskan dari incline pertama. Dalam case kedua, kita akan menguji kasus tumbukan lenting sempurna, di mana benda yang lebih berat mengalami tumbukan dengan benda diam yang lebih ringan. Case ketiga menggunakan tiga kelereng yang memiliki massa identik atau M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Kemudian, dua dari kelereng tersebut ditempatkan secara sejajar dengan satu sama lain di collision zone. Dan satu kelereng lain akan dilepaskan dari incline pertama. Dalam case ketiga, kita akan menguji kasus tumbukan lenting sempurna, di mana satu benda mengalami tumbukan dengan dua benda diam yang bermassa sama dengan benda pertama. Pada case keempat,
kita menggunakan dua kelereng yang memiliki massa identik atau M1 sama dengan M2 dan satu bola pingpong yang memiliki massa lebih ringan dari kelereng. Kemudian, bola pingpong dan satu kelereng tersebut ditempatkan secara sejajar dengan satu sama lain di collision zone. Sementara satu kelereng lain akan dilepaskan dari incline pertama. Dalam case keempat, kita akan menguji kasus tumbukan lenting sempurna, di mana satu benda mengalami tumbukan dengan dua benda diam yang bermassa berbeda, yaitu satu bermassa sama dan satu bermassa lebih ringan terhadap benda pertama. Berdasarkan seluruh percobaan yang kita lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa memang sistem tidak melakukan konservasi energi dan konservasi momentum secara sempurna. Dan kita juga mengamati memang ada beberapa penyebab yang membuat konservasi tidak terjadi secara sempurna. Yaitu misal yang pertama, kita juga melihat bahwa memang adanya gaya non-konservatif. Misal yang pertama itu kita lihat ada gaya gesek antara kelereng dengan lintasan, kelereng dengan lantai, dan bola pingpong dengan lantai. Nah, kita bisa lihat nih dengan pada data dari case 1, incline 1, sistem memang terdapat gaya gesek. Nah, gaya gesek ini membuat konservasi energi potensial gravitasi kelereng saat dijatuhkan dari atas itu tidak terkonversi secara sempurna jadi energi kinetik. Dan yang kedua itu di sisi lain kita juga mengamati memang bahwa massa dan bentuk setiap kelereng itu tidak identik serta arah tumbukan yang berbeda tiap percobaan. Hal ini membuat konservasi momentum tidak terjadi secara sempurna. Lalu yang terakhir tuh kita memang terdapat ketidakkonsistenan dari percobaan. Bisa kita lihat pada contoh dari data case 1 inline 1. Memang ada beberapa percobaan yang waktunya keluar dari standar deviasi. Dan setelah kita amati, hal tersebut disebabkan oleh ketidakkonsistenan kita dalam meletakkan kelereng pada posisi awal. Yang dimana hal tersebut itu berpengaruh pada energi awal tiap percobaan yang akan berbeda. Serta kita juga mengamati bahwa memang pergerakan kelereng itu tidak konsisten satu dimensi. Nah, itu yang membuat konservasi momentum juga tidak sempurna.